Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kembali lagi di Pedoman Pertanyaan Random Ramadan masih sama Kang Zen. Kemarin kayak minggu kemarin kita udah tanya-tanya Kang Zen juga. Sekarang kita lanjutin pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya dari kami kumpulkan, terus kita tanya langsung ke Kang Zen. Yang pertama Kang Zen. Ya. Yang pertama itu azan. Kan waktu itu sempet ada masalah tuh Kang Zen yang katanya azan ini terlalu kekencengan, habis itu akhirnya jadinya wah nih ganggu nih azan. Ada yang solusinya dikecilin, ada juga yang bilang nggak usah azan. Nah tapi kalau misalnya kalau setahu Koko sejarahnya azan itu kan dulu si Bilal Kang ya. Bilal kan yang, dan itu juga nggak pakai speaker juga, mungkin ya karena kemajuan zaman juga pada akhirnya pakai toa, pakai gitu-gitu. Nah tapi menurut Kang Zen sendiri apa nih azan ini kayak gimana? Apakah karena kan kalau setahu Koko ya Kang, Koko nggak tahu juga Nabi Muhammad pernah azan atau enggak gitu. Koko belum tahu juga apakah pernah atau enggak. Kalau misalnya enggak kan bisa dibilang wah kayaknya ini bukan sunnah Rasul deh, karena kan Nabi Muhammad tidak melaksanakan azan tapi sahabatnya. Nah itu Koko kurang paham, jadi Koko tanya Kang Zen aja. Iya, ini pertanyaannya cerdas. Nah, alhamdulillah. Bagus. Saya jawab secara sederhana aja ya Koko ya. Jadi azan itu intinya adalah panggilan untuk umat Islam melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu itu. Ya. Sholatnya wajib, tapi azannya sendiri itu sifatnya sunnah. Sunnah, dan sunnah ini sifatnya kifayah. Kifayah itu satu yang azan cukup mewakili semuanya. Oh, paham ya. Nah, kenapa dibilang sunnah? Karena azan ini tidak membuat seseorang itu menjadi sah atau tidak sah sholatnya karena mendengar atau tidak mendengar azan. Jadi sah dan tidak sah sholat itu adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, namun masuknya waktu sholat itu ditandai dengan azan, begitu ya. Jadi azannya sendiri tidak sebagai rukun sholat, syarat sah sholat, enggak. Artinya ada orang sholat nggak dengar azan, asal masuk waktunya sah sholatnya, nggak ada masalah ya. Nah, azan punya makna yang lebih luas lagi sebagai syiar. Ya, jadi dengan azan orang mendengar, memahami, itu akan menambah motivasi. Benar. Contoh kalimat hayya 'alal falah, kan? Marilah menuju kemenangan, kan gitu. Nah, motivasinya Islam beda dengan motivasinya yang umum, yang konvensional. Yang konvensional mungkin kalau diajak, ayo kita kemenangan, ayo siap, kan gitu ya. Bisa, harus bisa. Gitu. Tapi motivasinya Islam ketika diajak kepada kemenangan, mari menuju kemenangan. Maka umat Islam menjawab dengan serempak, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Artinya yang memenangkan kita itu Allah. Gitu. Benar. Nah, itu. Jadi azan itu sebetulnya pendidikan buat yang mendengarnya. Kalau dia sadar mananya, kenapa harus merespon seperti itu. Dan itu juga kalau misalnya kita juga tahu artinya azan, kan kebanyakan banyak yang dengerin azan tapi nggak langsung diartikan dalam pikiran, kayak udah Allahu Akbar gitu-gitu aja. Padahal kan ada arti-artinya yang kalau misalnya dimaknain tuh juga, wah berarti ini lebih besar daripada cuma sekedar panggilan. Benar. Nah kalau ini Kang Zen, kalau buat yang kasus kemarin nih misalnya di kampung Kang Zen ini atau di kompleknya Kang Zen ini sekarang, kalau misalnya ada yang masalah kayak gitu Kang Zen, ada yang terganggu sama bunyi azan yang nyaring, kita sebagai muslim yang baik kayak gimana tuh Kang Zen? Ya, pertama kita perlu sadari bahwa kita ini negara mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Maka dalam keadaan tertentu memang yang minoritas mengalah dan lebih berbesar hati. Namun yang mayoritas tahu diri. Nah begitu ya. Harus dua sisi kan ya. Jangan mentang-mentang mayoritas kan suara keras sekeras-kerasnya ya. Maka ya diatur ya. Ini jamaahnya mau kemana nih? Yang diarah nih yang biasa sholat di sini, di musola ini, di masjid ini jamaah daerah sini, maka toanya diarahkan ke situ. Paham. Iya, toanya diarahkan ke situ. Tinggal masalah teknis sebetulnya. Toanya diarahkan ke situ. Jadi kalau misalnya minoritas terganggu juga ya harus, berarti kitanya juga nggak boleh sombong juga kayak kalian harus ngikutin, nggak bisa kayak gitu juga. Kita harus ngasih adaptasi dikit ya penyesuaian. Harusnya namanya ya manusia kan harus toleransi, saling menghargai. Benar. Saling menghargai. Apalagi kan seperti yang Koko sampaikan, zaman Nabi kan azan tanpa speaker, nggak keras kemana-mana. Cuman Bilal berdirinya di atas, terdengar suara Bilal itu, dan belum banyak keriuhan kan. Benar. Sekarang ada suara mobil, suara apa. Kalau kita tanpa speaker nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Memang harus pakai speaker.
Begitu. Paham. Berarti udah bagus lah ya Kang, kalau misalnya kita pakai penggunaan speaker di zaman sekarang itu ya mengikuti zaman berarti. Iya, tinggal volumenya disesuaikan. Ini target makmumnya yang mana nih? Iya benar. Karena jangan sampai kadang saya sendiri kadang kerepotan nih mau jawab azan yang mana. Iya. Terdengar 5 azan sekaligus kita. Karena semuanya kurang terkoordinasi. Iya benar. Ya. Paham. Okay. Dan ini memang seharusnya sebaiknya dikoordinasi ya nih. Nah, masjid ini ya, ini targetnya jemaah yang sini biasanya, area mana, atau arahkan ke situ. Harusnya begitu. Iya. Berarti nggak ada salahnya Kang ya, azan ini nggak ada kalau misalnya pakai toa tuh kita nggak bisa merasa kita salah atau misalnya mengganggu orang karena ya udah emang yang keadaannya begitu. Harus saling memahami ya. Benar paham. Harus saling memahami. Oke, paham. Makasih Kang buat masa. Itu buat yang azan ya teman-teman. Jadi kita harus bisa saling toleransi, kita juga harus bisa yang minoritas mungkin juga harus bisa sabar juga, bisa memahami kalau ini di negara mayoritas muslim dan harus mau nggak mau ada azan. Dan karena perkembangan zaman banyak nggak cuman toanya yang berkembang kan juga ada tadi mobil, kendaraan, suara-suara dan itu emang harus paling sarannya tadi harus terkoordinasi aja Kang. Oke. Buat pertanyaan kedua masih berkaitan dengan sholat juga. Sholat. Iya kan azan tadi kan memulai sholat. Sekarang kita bicara tentang sholatnya. Nih sholat, Koko punya pertanyaan Kang Zen. Waktu dulu kan mungkin sholat itu kan diajarkannya, Koko kurang tahu juga Kang. Apakah diajarkannya itu dengan kata-kata kayak ini ya, sholat itu bentuknya seperti ini ya, kalian harus begini kayak gini, atau Rasul langsung berdiri melakukan sholat baru langsung diikutin sama sahabat-sahabatnya. Nah kalau misalnya kalau kata-kata kan bisa kita bilang kalau ya udah emang ketetapannya kayak gitu. Tapi kalau gerakan kan berarti masih ada kemungkinan gerakan sholatnya itu adalah sunnah apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Tapi cara sholatnya bisa berbeda-beda. Itu gimana Kang Zen? Kalau menurut Kang Zen? Jadi Nabi itu bersabda ya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sabdanya itu bukan "Shollu kama usolli." Sholatlah kalian seperti aku sholat. Kalau gitu susah. Kita nggak bisa sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita bisa sholat ya mengikuti gerakan Nabi. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat. Nah itu, melihat aku sholat. Itu sebabnya nggak perlu heran kalau kesini-sininya kok gerakannya ada macam-macam ya. Karena bisa jadi yang lihatnya sudut pandangnya beda-beda tuh. Sudut pandangnya beda-beda. Jadi kalau ada perbedaan, ada yang takbirnya begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang di sini, ada yang di sini, ya sudah nggak apa-apa ya. Karena ya itu yang dilihat ya. Dan itu yang tersampaikan terus kepada keturunan turun menurun gitu. Oh, jadi perbedaan gerakan sholat berarti nggak apa-apa Kang ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang masalah ya itu yang nggak sholat. Benar-benar. Nah, kalau sholat itu Kang ini kan kalau dari bahasa kan artinya berdoa Kang ya, kalau nggak salah. Benar nggak sih? Ya, sholat itu punya makna zikir dan doa. Gimana cara kita meningkatkan kualitas sholat kita Kang? Kayak misalnya kita nggak cuman, kan banyak orang sholat juga kadang karena terpaksa kah atau karena menganggapnya disuruh orang tua, disuruh guru. Tapi gimana nih, mumpung ini lagi Ramadan nih, kita jadi pas-pasan banget mau meningkatkan kualitas ibadah. Cara meningkatkan kan nggak bisa, kalau kuantitas kan mungkin bisa nambah ba'diyah atau sholat-sholat sunnah. Tapi cara meningkatkan kualitas sholat kita gimana tuh Kang? Untuk meningkatkan kualitas sholat tuh dalam Islam istilahnya khusyuk. Nah khusyuk itu memenuhi 2 unsur. 1 benar, 2 yakin. Nah benar ini juga memenuhi 2 unsur. Benar gerakannya, benar bacaannya. Nah, yakin juga memenuhi 2 unsur. Yakin sedang berjumpa dengan Allah, yakin akan kembali kepada Allah. Ini dari mana dasarnya? Di surat Al-Baqarah ayat 45-46 Allah itu berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Ada di ayat berikutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin sedang berjumpa dengan Tuhannya. Zikrullah. Dan orang-orang yang yakin dia akan kembali kepada Tuhannya, zikrul maut. Jadi khusyuk itu perpaduan antara ingat Allah dan ingat mati sebenarnya. Ingat Allah dan ingat mati. Jadi ketika kita sholat ingat Allah atau ingat mati, khusyuk. Tapi kalau kita sedang sholat, ingat masa depan, ingat proyek, ingat kuliah ini, bahan-bahan kuliah yang belum diberesin, ingat ujian, nah itu nggak bisa khusyuk. Gitu. Berarti kalau khusyuk, kalau kayak gitu kan ingat Allah dan ingat mati, itu berarti bisa diterapkan nggak cuma di sholat doang dong, Kang? Kayak misalnya di keseharian, kayak ya tiap hari seharusnya kita kan emang ingat Allah dan ingat mati kan, Kang ya? Berarti itu bisa dikatakan gini nggak, Kang? Tapi maaf, Kang ya, misalnya bisa dikatakan kita sholat setiap saat nggak sih, Kang, kalau kayak gitu sebenarnya? Atau nggak bisa? Bisa dikatakan begitu. Sholat ini kan solu, yang artinya terhubung. Bermana zikir dan doa. Jadi kita hanya bisa download ya dari internet kalau kita sudah terkoneksi, terhubung dengan jaringan. Nah, begitu juga dalam hidup ini ya, kita hanya bisa berdoa minta sesuatu sama Allah kalau kita sudah terhubung sama Allah. Nah, bagaimana agar terhubung sama Allah? Dengan zikrullah, yakin sedang berjumpa dengan Allah, dan zikrul maut. Maka sholat itu kalau secara hakikatnya kita selalu sholat 24 jam harusnya. Artinya kesadarannya kesadaran sholat yang dibangun. Maka dalam surat Al-Ankabut itu surat 29 ya, ayat 45 insyaallah, ayat 45 itu juga disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Karena kita terhubung sama Allah. Kalau kita terhubungnya sama hawa nafsu, ya nggak tercegah. Ya benar, paham. Gitu. Oke. Berarti gimana tadi, Kang? Kalau biar meningkatkan, tadi ada 4 berarti caranya, Kang ya? Yang tadi bacanya benar. Ya, benar gerakannya, benar bacaannya, yakin sedang berjumpa dengan Allah, yakin akan kembali kepada Allah. Oke, berarti itu ya, teman-teman. Nah, ini masalah minggu ini kita memasalahin bertanya tentang azan dan sholat. Pokoknya kalian mumpung masih Ramadan nih, kalian banyak-banyakin sholat dan tingkatkan kualitas sholatnya. Jangan cuman banyakin sholat, tapi coba lebih khusyukkan sholatnya kayak gimana. Dan kalau bisa, tadi kalian bisa sholat bukan sholat setiap saat sih, maksudnya itu bisa dibilang mendirikan sholat nggak sih, Kang? Maksudnya kan apa yang kita terapkan di sholat akhirnya di kehidupan nyata tuh kita juga keluarin terus, kayak ingat sama Allah terus, habis itu ingat sama mati. Itu bisa dibilang kayak gitu ya, itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu kan ada yang ritualnya, ada spiritnya kan, disebut spiritual. Iya, benar-benar. Yang ritualnya yang 5 waktu itu minimal, itu gerakannya. Yang spiritnya, yang sisanya itu waktu luang itu ya kita harus selalu terhubung. Oke, bismillah ya, semoga kita semua ya meningkatkan kualitas sholat kita sehingga kualitas hidup kita juga meningkat. Amin. Sekian mungkin kalau untuk pertanyaan minggu ini. Nanti masih ada pertanyaan lagi untuk minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi kalian terus pantengin terus aja, semoga nih podcastnya bermanfaat, podcast singkat ini bermanfaat. Kalau kalian mau ada pertanyaan lagi di kolom komentar, boleh ditanyakan, nanti bisa langsung, siapa tahu dijawab langsung sama Kang Zen nanti di kolom komennya, bisa aja. Pokoknya kalian tanya-tanya aja kalau misalnya ada pertanyaan. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.